Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abah Ali Lami menyampaikan kepada para ulama, para kiai, para ustadz, dan para santri se-Nusantara NKRI bahwa kemunculan gelar-gelarnya Habib ini setelah diadakannya yaitu lembaga-lembaga wadah hukum di NKRI ini zaman presidennya Bapak Bambang Susilo Yudhoyono SBY. Itulah kemunculannya di Indonesia. Hal ini Abah waktu zaman presidennya Pak SBY itu didatangi oleh Sayyid Hussein menyampaikan kepada Abah bahwa Abah ini orang pemberani katanya, karena berhubung Abah dulu usahanya serabutan sebagai marketing bibit udang windu dengan terpaksa dalam perjalanan 24 jam bila mana belum selesai untuk memasarkan yaitu bibit udang tersebut. Maka ketemulah dengan Sayyid Hussein menyampaikan nanti di NKRI akan dikacaukan oleh dengan gelar-gelarnya Habib, bahwa di Indonesia itu mayoritas Habib-Habib palsu yang tidak tahu sejarahnya dari Rasulullah, kata Sayyidina Hussein. Ya, Abah tanyakan kepada Sayyidina Hussein, kenapa Sayyid tidak kasih gelar Habib? Saya tidak mau kena imbasnya efek dari gelar Habib tersebut. Karena amanah dari Rasulullah, bila mana aku wafat, gelar Habib tersebut jangan ada memakainya. Menyampaikan di Arab Saudi, zaman Rasulullah masih hidup, itu dulu di kerajaan Arab Saudi lomba syair Al-Quran juara 1 terus. Maka Raja Arab Saudi memutuskan dari Perdana Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan camat sampai kepala desa, bahkan RT-nya harus diadakan pengajian. Yaitu penceramahnya langsung Rasulullah. Maka pengajian waktu acara pengajian di Arab Saudi itu diundang antri. Undang-undang di Arab Saudi bila mana diundang yang diundangnya tidak dibawa, makanya hukumnya dipenggal. Maka oleh yang mengundang itu disiapkan, yaitu sarananya 2 unta, yang satu untuk tunggangan, yang satu untuk makan selama dalam perjalanan sampai selama di rumahnya Rasulullah. Maka sampai di rumah Rasulullah itu mengundang itu antri seperti berobat ke dokter. Begitulah. Ada di nomor 1, 2, 3 sampai 30 orang. Nah, udah selesai diserahkan kepada yang mengundang, dikumpulkan di sanalah. Ada keluarganya Rasulullah yang telah silaturahmi dengan Rasulullah ke rumahnya baginda Rasulullah, akhirnya menceritakan dalam perjalanan 2 hari 2 malam. Akhirnya mendongengkan silaturahmi dengan Rasulullah kepada saudaranya yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Karena merasa keluarganya Rasulullah, maka dia silaturahmi berangkatlah. Sampainya di sana ternyata sudah izin kepada ajudan, Rasulullah mau berangkat. Demikian sudah pulang, sudah siap. Sudah 3 kali berturut-turut keluarganya tersebut tidak bisa. Maka disitulah dia guling-guling dan minta dipenggal. Karena undang-undang di Arab Saudi itu jelas hukumannya penggal. Waktu di zaman Rasulullah itu undang-undangnya masih undang-undang primitif. Ketemu langsung penggal, ketemu langsung penggal. Nah itulah, maka banyaklah warga-warga Arab Saudi yang kabur dari Arab Saudi yang bermasalah. Yang bermasalah karena undang-undang di Arab Saudi itu masih primitif. Ketemu, tangkap, penggal. Tanpa proses dulu. Tanda disidik dulu.
Tanda diadilin dulu, langsung dipenggal. Nah itulah terjadinya. Maka setelah itu dia guling-guling dan minta dipenggal. Akhirnya sampailah ke tinggal Rasulullah. Maka waktu saat mau berangkat pengajian, ceramah, maka Rasulullah izin dulu. Dikumpulkanlah keluarga besar Rasulullah. Nah di saat itulah Rasulullah mengeluarkan yaitu fatwa Habib dan Habibah. Dan kepada keluarganya Rasulullah menyampaikan, bila mana aku wafat, maka gelar tersebut jangan ada yang memakainya, yang menggunakan gelar tersebut. Ada keluarganya Rasulullah yaitu menyampaikan kata Sayyid Husain itu kepada Abah mendengar. Kenapa? Tidak, karena takut dosa. Jadi saya lebih baik mengambil Sayyid Husain. Oh ya, gitu. Nah itulah Abah ceritakan. Maka di Indonesia nanti dikacaukan. Banyak yang orang-orang yang fanatik dengan asalnya ini. Memang terus terangnya aja, orang-orang Arab Saudi jago bertafsir, jago ngaji, pinter dalam harfi semua, menguasai semua. Maka di Nusantara ini banyak yang fanatik dengan Habib-Habib ini. Sedangkan kata Rasulullah, bila mana aku wafat, jangan ada memakaikan. Ada keluarganya Rasulullah mempertanyakan, kenapa ya Rasul tidak boleh? Karena suatu saat digunakan oleh orang-orang yang untuk mencari makan, mencari ketenaran. Bahwa benar ini gelar Habib ini adalah keluarganya besar Rasulullah. Nah ini, nah terbukti sekarang. Maka di Nusantara udah terbukti. Maka amanah Rasulullah, bila mana ada keluargaku yang menggunakan gelar Habib dan Habibah tersebut, maka pikirannya goncang, hatinya tidak tenang, tidak memiliki ketetapan, yaitu sifatnya arogansi. Nah itulah, maka kata pepatah, jangan cari-cari cerita kelihatan. Kalau bila mana menyampaikan ucapannya tidak sesuai dengan sifat, sikapnya, penyampaiannya, dia orang yang berilmu. Sedangkan program daripada Islam itu dalil akli dan dalil nakli. Akli yaitu akal ahli berpikir, merenungkan, merenung benar dan salah. Dan dalil nakli yaitu batin, pengakuan. Nah ini yang disebutkan pengakuan itu, mencari nama, nah, yaitu kejujuran dan kebohongan. Maka bila mana ada orang yang tetap keluargaku yang menggunakan gelarnya Habib dan Habib, pikirannya stres, pikirannya goncang, tidak punya ketetapan, dan selalu menunjukkan sifat-sifat yang negatif. Nah inilah Abah sampaikan, mari kita bentuk bahwa benar dalam Islam itu ada mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallahu ukhuwa wa rasuli hablum minallah, wa asyhadu anna muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ukhuwa wa rasuliha hablum minan nasi wal awalina wal akhirina ilmi alif lam mim ilmi Islam. Di situ dikatakan wal awalina wal akhirina alif lam mim ilmi Islam kursiyus asolah nur alif lam lam yang disebut nur Allah. Nah itu di mana Abah kaji, yaitu dari la ilaha illallah. Nah ketemunya. Nah di situ nur Allah huzurul huruf Al-Quranul Karim ihdina syiratal mustaqim fi dunya wal akhirati hasanah. Dari kalimat-kalimat tersebut banyak sangat dalam makna-maknanya untuk pegangan manusia yang memiliki, yaitu kepada akidah, akhlak. Nah itulah. Maka hal ini akan terjadinya kiamat nanti itu bukan disebabkan oleh umat selain umat Islam. Akan tetapi terjadinya kiamat kubro, kiamat sugro, yaitu disebabkan oleh faktor umat Islam itu sendiri. Itu tolong selidiki dan kaji ulang. Contohnya terjadinya tsunami Aceh, katanya Serambi Mekah,
Kalau memang di Aceh sudah jelas fazguruni azgurukum wazguri wala takfurun, dekat dengan Allah, oleh Allah akan diberi alamat. Ya. Kenapa tidak ditahan? Alhamdulillah Abah di Merak Belantung 2018 bulan 8 kepada Solihin di Waimuli sudah diberikan. Beliau minta obat kepada Abah. Yaitu nanti air naik ke Waimuli Timur. Itu sangat sadas dan sadis. Udah 2018, ternyata bulan 12 2018 terjadi. Alhamdulillah di desa Abah di kampung di Merak Belantung air masuk, tapi cuman MB aja yang diambil. Itu sudah dikasih tahu temboknya, pagarnya mau diambil, ya silahkan ambil, tapi orangnya jangan diambil. Bila mana ada yang diambil di desa Merak Belantung, urusannya dengan Abah. Bahasa goibnya begitu. Jadi mungkin maknanya tahulah. Hal ini karena apa? Abah masih cinta hablum minanas. Abah masih cinta dengan istri umat muslimin dan muslimat, wal muminin wal muminat, semuanya. Selain umat Islam itu juga aset Islam. Karena Islam memiliki dalil akli dan dalil nakli. Titip. Jadi mari kita kembangkan ukhuwah ilmi Islamiyahnya. Dengan sopan, bagaimana orang-orang bisa tertarik, meyakinkan dengan keilmuan dalam kitab Al-Quran. Maka hal ini alhamdulillah orang-orang yang telah menghina, menghujat, contohnya di Palu, di dalam YouTube Abah melihat langsung, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya minta bukti kesaktiannya. Baru 2 hari, ketiga harinya terjadi di Palu, yaitu di dalam masjid, Al-Quran diinjak seperti itu dan masuk di bumi. Dan buktikan semua kejadian yang kepada kitabullah ya Allah. Nah, akhirnya ketiga harinya, jatuh ke ketiga harinya, itu terjadi di Palu. Itu satu bukti. Abah menjerit karena Abah punya Allah. Abah punya nur Allah. Abah laporan kepada nur Allah Abah. Nah, haikul yakin inahak antak matihi ilmi nur Allahu. Nah, inilah Abah menyampaikan, memang mohon maaf Abah orang bodoh. Jadi tolonglah jangan sesama umat muslim, ya umat muslimin dan muslimat, wal muminin wal muminat nih bentrok-bentrok akibat penceramah-ceramah yang kurang sejuk. Ya mari di Nusantara ini ada pakar dan pelopor dai yang sangat luar biasa, almarhum Kiai Jainuddin MZ. Beliaulah yang menggunakan prinsip dalil akli dan dalil nakli. Demikian. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.